Oke. Oke, silakan Novi, silakan Bang. Siap. Udah ya, oke. Yuk. Yuk, silakan Bang. Ya. Oke, Abang, ini kan terkait Bang Agus kabarnya sudah melaporkan 4 nama yang terkait kasus penggelapan. Itu mungkin gimana nih Bang, mungkin prosesnya Bang? Ya, informasi tersebut benar ya. Kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G, kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dia menahan dan menyimpan dana Agus kepada pihak lain di sini, yaitu korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ya. Telah resmi kita laporkan pada tanggal 6 Januari 25. Ini bukti laporan resminya ya, yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nanti aja Bang. Buat urusannya. Lanjut aja. Ya. Udah Bang, lanjut aja. Oke. Tanggal 6 Januari 2025 kita resmi telah melaporkan 4 orang ini ya dan kawan-kawan. Perlu kita ketahui bahwa uang yang disumbangkan oleh donatur kepada Agus itu adalah uangnya Agus ya. Uang tersebut digunakan, diperuntukkan untuk pengobatan Agus. Di tanggal 12 Oktober 2024 tersebut, Gary telah melakukan penipuan sebelumnya di Bank BCA Pondok Indah untuk dibulatkan dan digenapkan. Nanti kalau ada apa-apa, Agus akan dalam pengobatan dan cover oleh yayasan. Tapi setelah dana tersebut dialihkan dan dititipkan, Agus tertipu. Akhirnya kita laporkan di Polda Metro Jaya. Dan kami juga mendapatkan informasi jika Denny Sumargo telah membagi-bagikan ya. Kita tidak tahu apakah memang benar uang tersebut adalah dari sumbangan dari donatur atau uang pribadinya. Kalau memang mereka benar-benar telah terjadi mengalihkan uang tersebut kepada korban Nusa Tenggara Timur, artinya ada peran-peran di sini ya, 4 orang ini yang dimana perannya menitipkan dan mengalihkan untuk menerima manfaat lain itu merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi mereka ini 4 orang harus siap-siap saja untuk proses hukum ini. Hati-hati, kalau memang salah satu saja bisa terbukti pasalnya 378 penipuan atau penggelapan, maka siap-siap untuk diproses. Untuk ancamannya Bang mungkin? Untuk ancamannya dalam perkara tersebut? Untuk ancamannya 5 tahun penjara. Gitu. Perlu diketahui ya, sekalipun ya 4 orang ini yang kita laporkan telah mengganti ya, dan atas kerugiannya Agus tidak bisa dihapus pidananya. Hukum pidana kita itu tidak mengatur hal seperti itu. Sekalipun diganti, tetap 4 orang ini diproses hukum untuk bertanggung jawab sesuai dengan ancaman pidananya yang berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku itu. Oke, Abang ini kan dari salah satu inisialnya yaitu G ya, yang ditujukan ke Bang Gary. Bang Gary sempat berkomentar bahwa jika inisial G tersebut terbukti dia yang dilaporkan, dia akan siap untuk menanggung tanggung jawab tersebut, Bang. Ya memang untuk klarifikasi dia itu harus juga bertanggung jawab, sekalipun dia klarifikasi ya di media sosial akan bertanggung jawab ya pasti harus bertanggung jawab karena dia telah melakukan perbuatan pidana itu. Jangan kabur atau melarikan diri. Dia telah melarikan uangnya Agus, ini kan salah dia. Secara hukum memang ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, tapi kalau dia harus siap benar-benar terima proses hukum ini. Oke, kalau dari Bang Agus sendiri gimana nih Bang Agus menanggapinya? Bang Agus kan bisa dibilang pun sudah melaporkan ya Bang ya 4 nama yang terkait kasus penggelapan dana. Gimana nih Bang Agus mungkin? Ya, Suaranya dibesarin dikit ya Bang. ya rasanya untuk yang pelapor aku juga merasa kecewa banget gitu ya. Saat mental aku sudah naik, udah mulai stabil, tapi dengan kondisi ini kan fisik aku masih sakit, masih banyak luka-luka, tapi atas perlakuan mereka itu cukup menyakitkan, cukup kecewa aku rasa gitu ya. Yang tadinya untuk pikiran sehat, tapi mereka ya kalau misalnya orang-orang
kecil gitu yang ngolok-ngolok Agus, oke lah gitu ya. Ini orang yang udah punya nama, public figure gitu. Tega gitu ya. Tega Om bilang. Kenapa Om bilang tega? Emang kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu gitu? Mereka kan sebagai public figure, orang yang cerdas, orang yang ngerti hukum lah menurut Agus gitu. Tapi kenapa perlakuannya ke Agus gitu seakan-akan Agus tuh dipandang orang yang sangat rendah sekali gitu. Kemana hati nurani mereka? Itu aja sih gitu. Emang nggak ngelihat kondisi Agus seperti apa? Agus setiap malam nangis, sedih. Tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan. Membunuh Agus secara perlahan-lahan mereka. Mereka orang besar, ngerti seharusnya gitu. Gimana kalau mereka jadi orang kecil seperti Agus? Gimana perasaan mereka? Iya. Aku sangat kecewa, itu aja sih. Kenapa mereka memperolok? Janganlah mereka memperlakukan hal seperti itu terhadap Agus gitu. Agus juga manusia biasa, punya hati. Itu sih yang aku rasa kecewa. Agus, ini kan bisa dibilang kan uang donasi yang seharusnya untuk Agus berobat ya, sudah bisa dibilang tuh sudah habis diperuntukkan untuk dana Mereka untuk dana donasi. iya, Lanjut. ya mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, ya itu menyakitkan Agus. Seakan-akan adapun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin gitu. Tapi sekarang apa hasil yang aku dapatkan? Sekarang ketika mental Agus sudah naik, sudah sehat, tapi aku dijatuhkan lagi dengan keadaan seperti itu. Gimana coba sakitnya Mbak kalau Mbak dibuat seperti itu gitu. Apakah orang kecil nggak hak untuk bahagia? Itu aja sih. Oke ya. Untuk 4 orang ini ya, coba bayangkan 4 orang ini mengalami sakit buta gitu ya, seperti Agus. Ya, coba rasakanlah uangnya yang seharusnya untuk pengobatan mata Agus, kemudian diambil alih oleh pihak yayasan, kemudian dialihkan lagi. Coba 4 orang ini renungkan aja 5 menit mengalami tutup mata gitu. Coba bayangkan, ini Agus udah selamanya ya Gus ya mengalami sakit buta. Coba untuk PB, DS, NP dan PB ini tutup mata dulu sementara, atau mengalami Agus uangnya dimain-mainkan, dibawa ke sana, dibawa kemari. Coba rasakan, nggak mau kan? Ini orang sakit bener-bener loh dimain-mainkan uangnya. Itu sih pesan kita untuk mereka. Oke, Bang, ini kan tadi sempat statement dari Bang Densu sendiri bahwa dirinya kenapa berani untuk menyalurkan dana tersebut karena sudah mendapatkan izin dari beberapa para donatur yang menitipkan. Jadi dia tuh merasa tidak enak kalau misalnya sudah diberikan amanah tidak disalurkan, Bang. Gitu. Donatur yang mana yang dia bilang Densu ya? Sekarang begini, semua kan sudah tahu ya, semua sudah tahu ini objek donasi yang sedang digugat. Yang menggugat pun mereka menggugat Agus karena katanya uang donasi ini sudah disetujui oleh donatur ya. Jadi kuasa donatur menggugat Agus, tergugat satunya Agus, dan ada Densu juga di situ. Mereka semua tahu ini objek donasi ini sedang disengketakan di Perdata Tangerang kemarin, Tangerang. Kenapa kok tiba-tiba sedang disengketakan dan mereka sudah tahu semua pada saat tanggal 8 itu ada sidang Perdata. Lah kok sebelum sidang Perdata terjadi itu uang sudah dibawa ke NTT, dibagi-bagikan. Berarti kan mereka kan sengaja mempermainkan atau memang benar-benar nggak ngerti hukum. Dan ini semua kejadian ini, tindakan mereka ini tindakan konyol yang akan memasukkan mereka ke pidana. Dan kalaupun kata mereka seandainya nanti kalau ini terjadi benar, nanti kami kembalikan, tidak segampang itu ya. Karena sudah terjadi korupsi, berarti kan mereka menggelapkan uang Agus. Kenapa? Uang itu benar-benar milik Agus. Pada saat pertama uang donasi tersebut masuk ke rekening Agus.
bukan ke rekening yayasan, tapi dengan tipu daya dari Gary ya, untuk katanya mau diselamatkan ya, jadi dibawa ke yayasan dari bulan September ya Gus ya, itu ya? Oktober ya, dari bulan Oktober sampai hari ini itu uang ada di yayasan. Tiba-tiba pada saat mereka sengketakan ke Perdata ke PN Tangerang, tiba-tiba uang itu dibagi-bagikan. Sangat konyol ya berarti. Apa kalian tidak ngerti hukum? Apa sengaja mau mainkan Agus? Gitu. Kalau dari Bang Agus sendiri gimana nih Bang Agus? Menyikapinya Bang Agus dengan adanya statement, misalnya dari adanya statement Bang Densu yang bilang karena donatur sebelumnya sudah mengamanatkan Bang Densu untuk memberikan donasi tersebut untuk korban NTT, makanya dirinya dan Bang Gary memutuskan untuk pergi ke NTT untuk menyalurkan dana donasi tersebut, Bang. Ya, sekarang begini, uang yang udah masuk ke rekening Agus diambil, dibilang dititipkan untuk pengobatan Agus. Terus di situ katanya akan dimonitoring dengan pengobatan Agus. Tapi nyatanya sampai sekarang, sampai saat ini, apa yang mau Agus tetapi di antara mereka? Perbuatan mereka mengolok-olok Agus. Agus minta tolonglah, jangan diolok-olok Agus. Ya kalau memang hak Agus tuh ya kembalikanlah haknya Agus. Yang mempersulit sekarang siapa? Yang nggak punya moral sekarang siapa? Yang mempersulit hidup Agus siapa sekarang? Coba aku tanya. Mereka yang mempersulit hidup Agus sampai sekarang. Kalau mereka, ya udah, nih Gus, kan udah nggak ada masalah. Kita juga memang udah damai, udah cabut semua laporan. Tapi apa yang dapat? Nggak ada hasilnya. Mereka yang memulai. Ya sedih lah Agus. Coba lihat nih. Ini kalau dilihat luka Agus nih, cukup sakit Agus rasa. Malam Agus nggak bisa tidur. Emang mereka nggak tahu diolok-olok seperti itu. Mata Agus nggak bisa ngelihat. Mau lihat nih, dibuka nih, aku buka tangan Agus. Iya, Agus sedih banget Agus dibuat seperti itu gitu. Kemana hati nurani mereka semua begitu? Mereka orang besar, punya nama, Uang banyak. public figure, katanya uang banyak. Kenapa mereka memperlakukan Agus seperti itu, orang kecil kayak Agus? Coba aku tanya, kenapa mereka memperlakukan Agus seperti itu? Yang tadi mental Agus udah membaik, tapi sekarang mereka memperlakukan, bukannya mengobatin Agus, tapi nyakitin hati Agus. Coba bayangin gimana perasaan mereka. Pak Denny, Tenopi, Pak Gary, Pak Pablo. Coba, gimana hati nurani kalian? Ini perlakuan kalian untuk terhadap orang kecil. Coba, orang sakit dibully habis-habisan. Coba gimana perasaan kalian? Kalau kalian di posisi Agus, buta, badan penuh luka, coba rasain gimana rasanya dibully. Terus orang yang ngebantu malah ngolok-ngolokin Agus. Apa itu? Apakah itu sebagai manusia yang punya rasa hati nurani? Apakah manusia punya nilai sosial yang seperti itu? Kemana kebijakan-kebijakan kalian semuanya? Coba Agus tanya, mana janji kalian? Kalau Pak Denny punya janji, kalau Teteh Nopi yang ambil uang Agus, saya sikat. Tapi sendiri, Pak Denny sendiri yang buat seperti itu. Coba, gimana? Emang enak jadi Agus, Pak? Teh Nopi emang enak jadi Agus? Coba aku tanya, emang enak? Nggak enak hidup sama kayak seperti Agus. Kalau mau kebunuh aja langsung. Jangan kebunuh karakter Agus seperti ini. Jangan jatuhkan mental Agus. Sedih Agus, Mbak. Beneran aku bilang. Mereka jatuhin mental Agus secara perlahan, membunuh Agus. Kenapa nggak bunuh aja langsung? Intinya Agus sangat keberatan ya dan kecewa atas pengalian uang sumbangan ini kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur itu. Aku sangat kecewa, sedih, keberatan. Padahal uang itu milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Mereka tidak bertanggung jawab. Mereka telah melakukan dugaan penipuan ke Agus. Oke, mungkin sedikit saya tambahin.
kalau kita bicara masalah kronologis semua udah pada paham ya. Cuman saat ini kan mereka menganggap langkah mereka benar. Oke, saatnya lah kita uji nanti di persidangan. Dan alhamdulillah aku sudah bikin laporan dan sudah terbit penyidikannya. Surat LP-nya udah ada. Terus sebenarnya ada dari tim PH lain yang mau gabung ke kita, cuman ada masih ada di luar kota. Terus ada juga yang tadi berhalangan karena tadi jadian jam 4 sebenarnya, jadi mereka nggak bisa hadir. Banyak teman-teman PH yang siap mendukung Agus. Gitu sih, ya saatnya lah kalau memang mereka merasa benar, ayo kita uji bareng-bareng. Biar netizen juga puas, karena selama ini kita udah berusaha untuk berdamai, tapi faktanya mereka terus yang memainkan kita, ya udah, ayo kita uji bareng-bareng. Itu sih saudari kita. Bang, mungkin terakhir Bang terkait dari firma hukum milik almarhum Alvin Lim sempat bilang kalau mereka akan mencabut kuasa dari kasusnya Agus. Gimana nih ya Bang? Tidak ada masalah. Ya, kita di sini pro bono murni. Jadi kalau memang merasa keberatan dengan membantu Agus, nggak apa-apa. Ya, Bang Farhad udah bilang Bang Farhad nggak akan mundur sampai kapanpun. Ya, banyak lawyer-lawyer yang lain yang mau gabung dengan kita. Kalau memang dari pihak kubu LQ mau mencabut, silahkan, itu hak mereka. Dan memang dari awal Agus tidak ngasih uang sepeser pun buat operasional. Jadi memang murni pro bono. Kalau mereka merasa keberatan ya kita nggak bisa maksa. Oke? Oke, dari Agus sendiri gimana nih Agus? Iya. Untuk menanggapi terkait LQ Lovim menarik kuasa rencananya akan menarik kuasa atas kasus Bang Agus, gimana nih Bang? Ya nggak masalah, itu kan hak mereka juga gitu. Kita kan tidak bisa memaksakan dirinya mereka juga gitu. Itu aja sih. Ya. Kita minta kepada polisi Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum laporan polisi pasal penggelapan terhadap 4 orang ini ya, segera gitu. Ya. Oke, Enak keras. mereka. Hajar. Izin nunjukin tadi Bang, Kenapa? yang abang tunjukin coba minta. By WA. WA Oh WA. Kecil banget tuh suratnya, kecil banget. Nah ini. Coba dah tuh. Oke. Ya udah WA aja, WA aja. Nando, kirim Nando. Nah, coba. Iya.